Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ada pepatah tuh ya. Kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. The opportunities never come twice, katanya begitu ya. Kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Sekalipun pepatah ini datang dari orang kafir ya, tapi Islam sebetulnya telah menekankan pentingnya kita menyegerakan perbuatan baik ya. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, ketika Rasul ditanya tentang penduduk neraka yang paling banyak itu siapa, harus jawab. Kata Rasulullah, inna kunna li'anna kunna tukasirna la'nah wa tusawifna al-khaira wa takfurna al-ashir. Riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih. Rasul bilang, aku diperlihatkan oleh Allah tentang penduduk neraka, dan isinya paling banyak orang yang suka melaknat, menghardik, melaknat mengutuk orang lain tuh ya, mengutuk orang lain, marah-marah tuh, nggak pugu-pugu marah-marah ya. Sumpah serapah, itu penduduk neraka paling banyak gitu. Yang kedua, Rasul bilang ini, waktu sawifnal khair, orang yang suka menunda-nunda perbuatan baik, menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda amal ibadah, menunda-nunda kewajiban. Itu dia paling banyak menjadi penduduk neraka. Dia bukannya tidak mengerjakan pekerjaan, dikerjakan, tapi suka menunda-nunda. Subuh dia dengar azan, ya, sholatu khairum minan naum, nanti aja ketiduran. Zuhur kesibukan, banyak kerjaan di kantor, dengar dia azan itu, tapi dia tunda. Asar kecapean, macet di jalan nggak kekejar. Isya ketiduran. Udah gak sempet, padahal dia dengar azan, tapi dia tunda terus. Dia meminta maaf kepada orang lain, ya. Nanti aja lah, Lebaran. Dia keburu meninggal. Yang kita mau minta maaf itu ya, bukan kita yang meninggal, dia yang meninggal, gak sempet. Gitu ya. Jadi karena kita sering menunda-nunda itu, Rasul bilang itu menjadi pengikut setan. Kita mengerjakan tapi kita suka tunda. Baru kita tunda nanti lah, tarsuk. Akhirnya keburu wafat, gak selesai. Itu menjadi ahli neraka. Ya. Dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam muamalah tuh sering kita menunda-nunda perbuatan. Rasul memberitahukan itu menjadi ahli neraka paling banyak. Yang ketiga, fatakfurnal ashir, orang yang suka tidak berterima kasih kepada orang lain. Sekalipun hadis ini cerita tentang suami istri, Pak. Istri kadang-kadang dia tidak berterima kasih pada pemberian suaminya karena kurang besar tuh. Tapi hadis ini bisa dikiaskan kepada yang lain. Kalau ada orang ngasih kita sesuatu tuh, ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balas berlipat ganda, baik itu materi maupun non-materi. Kita dibantu oleh tetangga kita, teman kita, kerabat saudara kita, anak kita bisa kerja tuh, kantornya tuh. Ucapkan terima kasih. Orang dari kampung datang bawa kue, ya dikasih, terima kasih. Ada orang panen durian, kita kebagian dikasih tuh, terima kasih. Ada orang dia nggak bisa ucapkan terima kasih karena pemberiannya sangat sedikit. Ya, cuma gitu doang dia bilang bantunya.
nggak mau diucapkan terima kasih tuh, ya. Seakan-akan nggak ada nilainya. Dia bantu kita tuh ketika dia pergi, listriknya mati, dibetulin. Dia nggak berterima kasih. God di depan rumah dibersihkan oleh tetangga kita tuh, sehingga air kita lancar tuh. Nggak pernah kita ucapkan terima kasih. Orang-orang ini Rasul bilang menjadi orang penghuni neraka. Nih kesempatan di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW hadis Ibn Abbas, al-jannatu mushtaqatum bi'arbatin nafarin. Surga, Rasul bilang, rindu sekali dengan 4 golongan orang. Rindu sekali. Kita punya pacar itu Pak Imam, maaf ya, dulu waktu muda tuh. Dia kirim surat, telepon, SMS. Kang, saya rindu sekali pengen ketemu. Apa sikap itu? Nih, berbunga-bunga hati nih Pak. Senangnya bukan main tuh. Mengalahkan senangnya kecintaan seorang ibu kepada kita. Kita luar kota, ibu kita telepon, "Nak, nanti pulang ya lebaran ya." Itu tidak menambah bunga hati, ya, tidak. Tapi ketika pacar kekasih itu, ya, telepon kita, SMS kita, menyatakan bahwa dia rindu sekali pengen ketemu, wah, berbunga-bunga. Nggak cukup tuh video call, Pak. Pengen buru-buru datang tuh hari raya, ya. Saking senangnya. Lah ini yang merindukan kita itu adalah surga. Sebuah tempat yang semua orang mengimpikan, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang Islam, tapi orang kafir pun merindukan surga. Pengen masuk surga tuh. Tanya penjahat, preman tuh ya, preman-preman tuh, pengen gak dia surga, masuk surga? Pengen sekali. Sekarang dibalik, yang pengen ketemu tuh surga, pengen ketemu pada kita. Surga merindukan kita. Siapa saja? Kata Rasulullah, arba'atin nafar, ada 4 kelompok golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa bertilawah dengan Al-Quran. Talil itu tilawah, tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran tuh ya. Talil Quran, orang yang senantiasa senang baca Quran. Baik disuarakan, dinazamkan, dilanggamkan, dilakukan atau tidak. Pokoknya senang baca Quran. Dan bulan Ramadan ini kesempatan ini. Jangan sampai diabaikan. Karena ganjarnya per huruf. Bukan per kata, bukan per kalimat, tapi per huruf. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Quran. Bayangkan, Imam Al-Aswad dia khatam Quran selama setiap 2 hari sekali dia khatam Quran. Imam Al-Aswad itu berarti 1 bulan Ramadan ini dia khatam 15 kali Quran. Bisa nggak kita? Wah, nggak sanggup. Ya. Imam Qatadah kan terkenal. Khatam Quran selama Ramadan tiap 3 hari sekali. Coba. Artinya apa? 1 bulan dia 10 kali khatam. Berapa kali kita? Ya. Jangan bandingkan dengan Imam Syafi'i. Dia khatam Quran selama Ramadan 60 kali. Coba. Jauh ya, iya. Memang kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka bukan bandingan kita. Tapi kita harus ada keinginan. Karena bulan Ramadan ini hampir seluruh ulama, para sahabat itu meninggalkan amal-amal yang sunnah. Dia fokus kepada baca Quran. Al-Amr bin Qais, dia punya toko banyak. Tutup tokonya selama sebulan tuh. Ya. Khusus apa? Baca Quran. Salat wajib, baca Quran. Wajib baca Quran. Sufyan As-Tsauri, sangat terkenal, mungkin Bapak sering dengar juga. Imam Mazhab, Sufyan As-Tsauri. Dia Imam Mazhab juga tapi kurang terkenal karena pengikutnya sedikit. Dia tinggalkan amal-amal sunnah yang lain. Dia fokus baca Quran selama Ramadan itu. Talil Quran. Karena dia tahu hadis ini. Surga merindukan orang yang suka bertilawah dengan Quran.
Kita baca 1 lembar itu udah ngantuk. Subuh-subuh, habis sholat subuh tuh 1 lembar 2 muka tuh udah kelihatan penudutan. Baru 1 lembar 2 halaman 2 muka tuh. Ya. Cobalah habis sholat pulang nanti ini tambah ya 1 muka. Tuh. Kalau bisa 1 hari 1 juz cakep ya. One day 1 juz nanti kita khatam. 1 bulan 1 kali itu udah cukup lah ya. Artinya memadai untuk ukuran kita. Untuk ukuran kita 1 bulan Ramadan khatam 1 juz udah cakep. Udah bagus lah. Ya. Jangan membandingkan dengan para ulama salaf. Berat Pak, berat mereka ya. Yang kedua, kata Rasulullah, surga merindukan orang-orang yang hafizil lisan, menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, menjaga mulutnya. Dari apa? Dari banyak perkara. Dari ucapan-ucapan yang fitnah, ucapan di kurang baik, ya, ucapan yang jorok, dan memasukkan benda-benda yang haram ke dalam mulutnya. Bukan cuma sekedar ngomong. Mulut ini kan pintu masuknya benda-benda halal atau haram atau subhat. Kalau bisa selama Ramadan ini, yang syubhat tadi jangan sampai nempel di lidahnya. Jangan sampai memasukkan benda-benda yang syubhat, apa yang haram. Boleh tanyakan kepada istri kita, "Mah, ini ayam belinya di mana?" Di pasar. Lihat nggak lehernya? Lehernya ada bekas sobekan pisau nggak? Ya, utuh. Kalau utuh, jangan dimakan. Ya. Berarti dia tidak disembelih. Kalau leher ayam itu disembelih kan ada bekas potongannya ya. Ada bekas pisau tuh. Kalau nggak ada utuh dia bersih tuh, berarti tidak disembelih. Jangan. Nah, kayak ini barangnya subhat. Kenapa? Tidak ada bekas sembelihan di lehernya. Ya. Jadi kalau gitu buang aja, kasih kucing ya sudah. Ya. Waduh rugi 30.000 ya nggak apa-apa. Lebih baik kita keluarkan uang 30.000 daripada nanti di neraka dihabisi kita oleh malaikat. Ya. Hafidil lisan, jaga mulut, jaga lidah, ya, jaga bibir tuh agar tidak ngomong sembarangan. Ya. Mungkin di zaman Nabi dulu ucapan, sekarang mungkin gadget dengan tangan tuh ya. Ya. Kita share, kita upload ya, itu yang kira-kira berita-berita buruk, fitnah, nggak usah ikut-ikutan ya. Apalagi misalnya gambar-gambar yang membangkitkan syahwat ya, gambar-gambar yang tidak sehat, udah hapus saja. Ada orang kirim, hapus, jangan diteruskan ke yang lain ya, jangan. Kenapa? Takut ya. Ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Sayang kan tadi kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Mumpung Ramadan, stop tuh share barang-barang, benda-benda, pemandangan yang tidak sehat. Stop. Upload yang tidak sehat, stop. Hafidil lisan. Yang ketiga, Rasul bilang, surga itu merindukan orang yang ketiga apa? Mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan orang-orang yang lapar, ya. Orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan tuh makanan, berikan mereka. Berikan mereka makanan. Kita gampang lah. Rasul bilang gitu, man aftara yauman kada lalu ajrahu. Ya. Orang yang memberikan makanan untuk buka puasa satu orang tuh, ya, maka ganjaran sama dengan orang yang berpuasa. Kita ngasih sebutir kurma itu sebutir berapa sih ya? Kalau sekilo 30.000, ya mungkin 100 rupiah lah. Kurma itu ya. Bagikan di masjid, semua orang makan tuh. Ya. Artinya apa? Semua orang mencicipi itu. Rasul bilang, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, berbuka tuh, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kan enak ya. Kapan diberikan? Pada waktu bulan Ramadan. Ya. Jangan segan-segan kalau kita ngirim ke masjid ya. Jangan usah ragu-ragu. Ya. Apakah waktu tajil atau waktu habis sholat isya, habis tarawih itu, atau waktu sahur?
Boleh. Nah, titipkan kepada DKM. Kalau nggak habis kan disimpan, besok lagi. Ya. Makanan, minuman tuh berikan. What would Emil Jian? Kesempatan ini diberikan hanya pada bulan Ramadan. Kalau hari lain enggak. Dia tidak berlipat-lipat. Yang keempat, as-shaim min syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu surga merindukan kita. Bahkan dibuka 24 jam tuh yang namanya Babur Royan. Ya Abdullah, hada khair. Wahai ahli saum, ini pintu kamu masuk di sini nih Babur Royan. Bukan cuma merindukan, dia panggil kita di Lupayan tuh orang yang berpuasa tuh. Nah, bulan Ramadan ini empat-empatnya terpenuhi syarat untuk menjadi orang yang dirindukan surga. Di bulan Ramadan empat-empatnya terpenuhi. Siapa? Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang senantiasa baca Quran, orang yang menjaga lisan, dan orang yang berbagi makanan. Praktekkan ini semua, jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja. Kan kata Allah dalam surat Al-Baqarah 187 itu, ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan ini sebentar, cuma 29 hari. Lewat, kita nggak kebagian. Itu yang kata para ahli, para orang-orang pintar, apa? Opportunity never come twice. Kesempatan sebaik itu tidak akan pernah datang dua kali. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk segera, semua amal baik, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan. Kapan? Di bulan Ramadan ini. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 21 itu, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka semua, kita semua ini ada orang-orang yang bersegera, sesegera mungkin untuk mempraktekkan kebaikan, dan dia akan mendapatkan dengan segera pula balasannya. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.